Hai guys, balik lagi bersama gua Jo di channel Jo Jayakata. Pada video kali ini, Jo akan mengulas sebuah alur cerita film India yang berjudul Maestro. Nah, buat kalian yang penasaran seperti apa alur ceritanya, berikut ulasan alur cerita film Maestro. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pianis bernama Arun. Untuk meningkatkan kualitas dan fokus dalam bermain piano, Arun menjalankan sebuah eksperimen, yaitu berpura-pura buta dalam kehidupan sehari-harinya guys. Nah, suatu ketika, saat sedang latihan, piano milik Arun rusak. Arun pun berinisiatif mencari bahan untuk memperbaiki piano miliknya. Dan dalam perjalanan, tanpa sengaja Arun berpapasan dengan seorang pria buta. Pria itu meminta bantuan Arun untuk mengantarkannya ke terminal. Saat mengucapkan terima kasih, pria buta itu dibuat kaget oleh Arun yang mengatakan bahwa dirinya juga seorang tunanetra guys. Sesaat kemudian, Arun tiba di toko yang menjual berbagai macam jenis alat musik. Dan dia pun disambut ramah oleh pemilik toko yang sudah mengenalnya. Arun mengatakan bahwa ia ingin membeli sebuah piano yang murah karena piano miliknya sering rusak. Scene berpindah ketika Arun dihubungi oleh pemilik toko alat musik yang mengatakan bahwa ada orang yang ingin menjual piano miliknya. Tak lama kemudian, Arun langsung dihubungi oleh seorang wanita yang ingin menjual piano. Pertemuan antara Arun dan gadis itu pun terjadi. Ya, gadis itu bernama Sophie. Lalu Sophie membawa Arun ke restoran milik ayahnya untuk memperlihatkan piano yang akan dijual. Namun sayangnya, Arun tidak memiliki cukup uang untuk membelinya guys. Akhirnya Arun berinisiatif menawarkan idenya pada Sophie dan ayahnya. Di sini mereka akan sama-sama menguntungkan. Arun setiap harinya akan ke restoran untuk belajar piano tanpa harus membeli. Sedangkan Sophie dan ayahnya beruntung karena kehadiran Arun sebagai pianis di restoran miliknya menjadi ramai pengunjung. Nah, di restoran inilah guys, Arun berkenalan dengan seorang artis ternama pada masanya bernama Mohan. Mohan kagum dengan musik yang dimainkan Arun. Yang lebih membuat Mohan kaget, ternyata Arun mengenali sosok diri Mohan. Merasa bangga, Mohan pun mengajak Arun untuk foto bersama. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa guys. Suasana restoran milik Sophie semakin ramai dikunjungi. Hingga suatu hari, Arun kembali bertemu dengan Mohan. Dan untuk membuat kejutan di hari ulang tahun pernikahannya, Mohan meminta Arun untuk memainkan musik yang paling disukai Mohan sebagai kado terindah untuk istri Mohan yang bernama Simran. Oke, disinilah awal kisah pembunuhan itu terjadi. Ceritanya, Arun mengunjungi kediaman Mohan. Di sana, Arun disambut oleh Simran yang terlihat gugup dengan kedatangan Arun. Mulanya Simran menolak. Setelah Arun menjelaskan maksud kedatangannya, Simran pun mengizinkannya masuk. Kedatangan Arun disaksikan langsung oleh salah satu tetangga Simran yang telah lansia. Arun langsung memainkan musiknya. Tiba-tiba, ia melihat kaki seseorang tergeletak di lantai yang dipenuhi darah di sekelilingnya guys. Arun tampak mulai gugup. Untuk memastikannya, Arun pun meminta izin untuk ke kamar mandi. Arun tetap fokus dengan karakternya sebagai seorang tunanetra guys. Siapa sangka, di kamar mandi ternyata ada seorang pria yang ingin memastikan bahwa Arun benar-benar pria buta. Pria itu bernama Bobby, yang merupakan selingkuhan Simran. Setelah itu, Arun kembali untuk memainkan pianonya. Di situ, Arun mengetahui bahwa ternyata kaki yang berlumuran darah itu adalah sosok mayat Mohan. Tahukah kalian guys, sambil memainkan piano, Arun melihat langsung tindakan Bobby dan Simran dalam menghilangkan jejak terhadap pembunuhan Mohan. Setelah selesai, Arun pamit pulang. Arun langsung mengunjungi kantor polisi untuk membuat laporan terkait pembunuhan Mohan. Siapa sangka,
Ternyata Bobby adalah seorang polisi. Arun langsung membalikan fakta, guys. Hal itu membuat Bobby curiga dan mendatangi kediaman Arun. Di sini, Bobby terus mencari kepastian bahwa Arun betul-betul buta. Beberapa hari kemudian, kabar kematian Mohan tersebar di media. Arun dipanggil oleh pihak kepolisian sebagai saksi, guys. Nah, di sini Arun bertemu dengan putri Mohan yang bernama Pavitra. Pavitra mengenal Arun karena Mohan pernah menceritakannya. Namun, Arun tetap tidak bisa mengakui kejadian sebenarnya demi keselamatannya, guys. Keesokan harinya, Arun dihubungi Pavitra untuk mengajarkan musik kesukaan ayahnya. Arun pun bersedia. Di sisi lain, Simran yang mendapat kabar bahwa seorang nenek tua yang merupakan tetangganya mengatakan kepada pihak polisi terkait kesaksian Simran yang meragukan. Hal itu membuat Simran takut, dan demi keamanan dirinya, Simran pun membunuh nenek tua itu dengan menjatuhkannya ke dasar gedung. Lagi-lagi, Arun yang datang untuk mengajarkan Pavitra piano melihat langsung aksi pembunuhan itu, guys. Arun yang berkarakter buta tetap seakan-akan tidak melihat kejadian itu. Saat tiba di rumah, Arun menelpon Sophie memintanya untuk datang ke rumahnya untuk menceritakan kejadian terkait pembunuhan Mohan. Merasa curiga, Simran mendatangi Arun di rumahnya. Dia membawa sedikit kue bingkisan sebagai tanda keberkatan dari mendiang Mohan. Tanpa rasa ragu, Arun pun memakannya. Berbagai aksi dilakukan oleh Simran untuk memastikan bahwa Arun benar-benar buta. Mulai dari dikagetkan dengan topeng hantu, sampai dengan mencampuri minumannya dengan racun. Arun yang mengetahui bahwa minumannya telah dibubuhi racun, mencoba untuk mengelak, dan dia dengan sengaja menumpahkannya, guys. Saat yang bersamaan pula, Simran menodong pistol ke arahnya. Hal itu membuat Arun kaget, dan kedoknya sebagai pria buta pun terbongkar. Tanpa disadari, bingkisan kue yang dimakan Arun ternyata telah dicampuri racun oleh Simran yang membuat Arun pingsan. Mengetahui Sophie akan datang, Simran memanfaatkan momen yang menunjukkan pada Sophie seakan-akan Simran dan Arun memiliki hubungan gelap. Sophie yang merasa kecewa pergi meninggalkan Arun. Ketika Arun sadar, ternyata dia menjadi benar-benar buta akibat racun yang ada pada makanan yang dimakannya. Dan demi keselamatannya, Arun berniat meninggalkan kota itu. Saat hendak pergi, Arun memikirkan keselamatan Pavitra. Hal itu yang membuatnya membatalkan kepergiannya. Kembalinya Arun membuat Simran dan Bobby gelisah. Sampai akhirnya, Bobby mencoba untuk membunuh Arun. Beruntungnya, guys, Arun yang berhasil kabur dari Bobby. Tapi sayangnya, dia diculik oleh seorang dokter yang ingin mengambil organ ginjalnya. Lagi-lagi, keberuntungan memihak pada Arun yang berhasil membuat kesepakatan dengan para penculik ini untuk bekerja sama. Mereka pun menjebak Simran dan menculiknya. Scene berpindah. Istri Bobby yang telah mengetahui hubungan suaminya dengan Simran marah besar, guys. Saking marahnya, dia mencoba untuk membunuh Bobby. Bobby yang sangat ketakutan berhasil membujuk istrinya meskipun dengan syarat Bobby harus menyelesaikan semua masalah ini. Bobby berniat ingin membunuh semua orang demi menjaga nama baiknya sebagai polisi. Tanpa disadari, Bobby masuk ke perangkap para penculik dan Arun. Saat Bobby memasuki lift, penculik itu mematikan liftnya, guys. Bobby yang panik mencoba membuka pintu lift dengan menembaknya. Namun sayangnya, peluru itu malah membal dan mengenai Bobby dan dia pun tewas di sana. Ketika penculik ingin menjual ginjal Simran, dalam perjalanan Arun mencoba mencegahnya. Tapi penculik itu tetap kekeh dengan pendiriannya, guys. Tiba-tiba, Simran siuman dan teriak. Penculik itu pun kembali ingin membiusnya. Tapi yang terjadi, malah dia tewas dibunuh Simran. Saat melanjutkan perjalanan, Arun meminta Simran untuk menyerahkan diri. Tiba-tiba, ia menerima panggilan telepon dari Pavitra yang sudah mengetahui kedok Simran.
Simran yang kebingungan menurunkan Arun di tengah jalan untuk ditabraknya. Tapi naas menimpa Simran, yang hilang kendali saat membawa mobil dan dia pun tewas dalam kecelakaan. 2 tahun kemudian, Arun kembali bertemu dengan Sophie di sebuah kota. Di sana, Arun menceritakan semua kejadian yang sebenarnya terjadi padanya 2 tahun silam. Sophie pun meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Arun selama ini. Hubungan mereka pun akhirnya membaik dan film pun selesai. Oke guys, thank you for watching dan sampai jumpa di review film berikutnya.